Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Kali ini pembahasan kita tentang teori deliberasi yang berawal mula atau diilhami oleh Habermas ya. Di mana pokok persoalannya yang dikemukakan di sini adalah persoalan komunikasi ya. Tentunya nanti ini banyak berkaitan dengan komunikasi politik ya. Buku bacaan yang bisa Anda acu adalah Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia, karya Fahrul Musaki 2019, yang bisa Anda baca juga melalui e-book yang sudah tersedia. Nanti saudara bisa cari untuk mempertajam tentang teori deliberasi. Sebenarnya teori ini sudah berkembang sejak lama dan sudah dilaksanakan di masyarakat Indonesia. Namun dalam skup yang lebih kecil, yaitu misalnya seperti subak, desa adat, ya, pada intinya adalah musyawarah mufakat. Tentunya dalam wacana yang lebih besar negara itu mungkin teori ini sulit dilakukan ya, bahkan di negara maju pun mungkin pelaksanaan deliberasi secara murni di tataran negara ini belum bisa kita temui. Ya, tapi saudara-saudara harus mengenal apa sih itu teori deliberasi. Deliberasi itu sebagai suatu komunikasi rasional yang bebas dominasi ya. Jadi sebenarnya musyawarah mufakat itu adalah unsur-unsur kesukarelaan, kemudian pemahaman terhadap materi, pemahaman terhadap keinginan, kepentingan dari berbagai pihak yang dikemukakan dalam proses komunikasi politik atau komunikasi yang berlangsung sangat baik ya, alot dan penuh pengertian, sehingga hasil keputusannya itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan ya. Jadi tidak ada dominasi negara, dominasi seorang pemimpin yang memimpin rapat tersebut, atau dominasi dari peserta yang memiliki kemampuan baik secara teori maupun secara ekonomi, yang kadang-kadang bisa mengkooptasi kelompok-kelompok minoritas yang tidak bisa mengemukakan secara bebas pendapat dan keinginan mereka. Yang kedua, sebagai pendekatan teoritis maupun praktis yang ideal dalam usaha membangun legitimasi politik negara modern, melampaui berbagai macam pendekatan lainnya. Jadi logikanya secara rasional bahwa apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan negara, baik itu yang diproses melalui pemilu maupun yang diproses melalui tataran rancangan legislatif, ya, di mana di situ adalah pusat-pusat dari berlangsungnya komunikasi politik dan diskusi-diskusi politik yang tentunya harus lebih banyak memperhatikan pada musyawarah mufakat, bukan berkaitan dengan voting atau dominasi dari satu kelompok tertentu. Nah, ini barangkali dari secara praktis jarang kita temukan, tapi semestinya ke depan semakin bagus tataran politik negara itu mestinya musyawarah ya, yang sudah dirancang melalui undang-undang seperti yang disebut dengan musyawarah pembangunan ya, atau musrenbang ya. Apakah musrenbang kabupaten, apakah musrenbang kecamatan, makanya judulnya disebut musyawarah. Berarti tidak ada istilah voting di situ. Ada unsur-unsur kesukarelaan ya. Tapi secara wacana memang secara undang-undang memang sudah diakui deliberasi ini harus dipraktikkan dalam praktik negara, tetapi dalam kenyataannya bisa saja program-program yang muncul dari setiap kebijakan negara itu sebenarnya adalah penguasaan atau dominasi yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun sekelompok elit politik ya, yang tidak kurang memperhatikan kelompok-kelompok minoritas yang ingin menyampaikan pendapatnya. Sebagai alternatif kultural politik yang bisa diterapkan dimanapun ya. Jadi meskipun dalam skup yang sangat besar mungkin sulit dilakukan, tetapi di dalam skup-skup yang lebih kecil bisa kita terapkan dari dalam bentuk
pengambilan keputusan apapun di dalam keluarga, masyarakat, ya, kemudian juga dalam keputusan-keputusan penting dalam program pembangunan pemerintah daerah, desa, ya, kemudian juga pengambilan keputusan lainnya. Nah, disadari bahwa sulitnya deliberasi ini, maka poin yang terakhir adalah dilaksanakan melalui proses politik secara terus-menerus. Artinya bahwa proses daripada deliberasi atau musyawarah mufakat yang dicanangkan atau dikemukakan oleh jargon Habermas ini harus terus dilakukan secara komunikasi, ya. Jadi disosialisasi terus-menerus, disampaikan terus-menerus, diskusi terus-menerus, sehingga mendapatkan kualitas hasil demokrasi yang sangat baik, ya. Jadi sebenarnya beberapa proses pembangunan itu tidak semata-mata digolkan berdasarkan keinginan politik atau ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau pelayanan publik, tetapi juga bagaimana proses itu supaya bisa meningkatkan kepuasan dari setiap pengambil keputusan atau setiap yang punya aspirasi di dalam proses pembangunan tersebut, ya. Jadi tidak ada istilah kooptasi pendapat, tidak ada kewenangan, kekuasaan yang mendominasi dari kelompok-kelompok minoritas yang tidak memiliki suara. Atau bahkan kelompok tidak minoritas, misalnya kelompok miskin itu jumlahnya sangat besar, tapi kadang juga terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik, penguasa, atau pemimpin yang ada, sehingga hampir masyarakat miskin yang jumlahnya mungkin menengah atau menengah ke bawah itu banyak sekali, tetapi banyak keputusan-keputusan itu barangkali menguntungkan para pengambil keputusan di tingkat menengah ke atas. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana tipologi diskursus politik, ya. Jadi coba kita lihat tabel ini. Jadi kita akan memperlihatkan perbandingan antara diskursus pragmatis, diskursus etis politis, dan diskursus moral, ya. Jadi kalau diskursus pragmatis, temanya bisa dilihat tema proyek administrasi, kemudian ekonomis dan teknik, ya. Yang bertugas di sini, yang sering menjadi pelaku di sini adalah para expert peneliti, ya. Kemudian menggunakan horizon data objektif, ya. Jadi tidak ada atau non value, tidak ada tendensi keberpihakan ataupun menggunakan subjektivitas di dalam melakukan diskursus ataupun musyawarah mufakat tersebut. Kemudian kalau diskursus etis politis, ya, itu persoalan nilai, menyangkut etika. Yang sering diperdebatkan di sini adalah harga diri, kepentingan siapa yang harus diperjuangkan, ya. Ada kelompok yang dipentingkan, ada kelompok yang minoritas, ada yang mayoritas, ada yang berkuasa, ada yang elit. Itulah perdebatannya. Apa kepentingan-kepentingan nilai yang mereka perdebatkan, bukan persoalan-persoalan objektif dari persoalan yang dihadapi dari masyarakat, ya. Jadi misalnya kalau masalah kemiskinan yang diperbincangkan, misalnya kalau di expert atau seorang expert peneliti, itu adalah apa yang senyatanya yang membuat masyarakat itu miskin. Bagaimana kita menyelesaikan dengan tepat. Tapi kalau diskursus etis politis, masyarakat miskin itu diapakan? Berapa yang ingin kita capai target masyarakat miskin dientaskan? Itu yang dibicarakan, ya. Jadi target, kalau sudah target, angka. Nah, kalau sudah angka, nah, itu tinggal persoalan politik. Jadi meskipun senyatanya tidak berubah kelompok miskin tersebut jumlahnya, tetapi secara politik nanti hasilnya bisa disebutkan bahwa terjadi pengurangan masyarakat miskin. Karena di sini persoalan etis, persoalan apa yang menjadi jargon politik dari pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan diskursus politik tersebut. Siapa aktornya? Adalah legislator dan juga warga negara. Yang sering kita lihat adalah
bahwa keputusan-keputusan mereka itu banyak tidak mewakili kelompok-kelompok yang mayoritas gitu. Sehingga timbullah protes-protes dan demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat. Itulah cirinya. Ya, berarti ditengarai bahwa tidak objektif dalam melakukan penilaian secara politik tentang kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, horizon pembicaraannya adalah etis dan culture. Apa yang menjadi kebiasaan sebagai pemimpin, apa yang menjadi kebiasaan sebagai masyarakat. Yang logikanya adalah pemimpin adalah sebagai pengendali, pemberi solusi, kemudian rakyat adalah mengikuti apa yang menjadi target-target atau program-program yang sudah dikemukakan oleh politik ini. Nah, kemudian kita lihat diskursus moral. Yang menjadi tema di situ adalah problematisasi konsensus etis dalam prinsip keadilan. Ya. Jadi di situ kalau orang cenderung arahnya adalah berkaitan dengan moralitas, maka mereka tidak akan banyak membicarakan soal objektivitas, soal politik ya, tetapi soal baik dan benar dari sebuah program dilakukan. Ya. Nah, ini juga sering menimbulkan tarik menarik antara pengambil keputusan, karena ukuran-ukuran dari moralitas itu akan berbeda. Contoh misalnya kalau mohon maaf kalau misalnya para polisi menganggap penjahat itu adalah sesuatu yang tidak baik di dalam masyarakat. Sedangkan kalau para penjahat, dia menyebutkan bahwa dia menjadi penjahat adalah untuk melindungi keluarganya, untuk bertahan hidup dan seterusnya. Sehingga ada unsur pembenaran di situ. Ini adalah salah satu diskursus moral yang sering muncul di dalam perdebatan-perdebatan untuk menghasilkan suatu keputusan. Jadi saudara akan melihat di situ bagian-bagian mana yang menjadi kepentingan dari masyarakat itu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap kok jauh keluar dari persoalan yang dibahas, ya, yang diperdebatkan soal nilai, yang diperdebatkan soal kekuasaan, harga diri, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini menjadi persoalan yang sulit ketika kita menerapkan deliberasi. Nah, bagaimana perkembangannya soal penggunaan deliberasi ini? Ya. Ada konstelasi kultural demokrasi di Indonesia yang awalnya bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang demokratis, tidak mampu mentransformasi demokrasi ke dalam masyarakat yang majemuk. Kenapa saya bilang majemuk? Karena di antara negara-negara di dunia, kitalah yang paling majemuk sebenarnya. Dari sisi agama juga, ya paling minimal ada 5. Agama dan kepercayaan minimal ada 5. Ya, kemudian dari sisi etnis juga banyak, dari sisi perbedaan bahasa dan seterusnya. Ya, kemudian kepulauan ribuan, provinsi juga begitu banyak provinsi yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda. Nah, inilah persoalan ketika mentransformasi demokrasi ini, meskipun kita sudah cetuskan dalam Pancasila, ini masih mengalami hambatan-hambatan baik secara kultural maupun secara pragmatis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, demokrasi dipandang secara skeptis sebagai momen 5 tahunan pemilu dalam mobilisasi rakyat dan kepentingan para elit ya. Nah, kembali lagi sekarang persoalan ketika duduk menjadi seorang elitis ya, seorang elit politik gitu. Tentu ada berbagai persoalan yang mereka hadapi secara pribadi gitu. Maka cetusan-cetusan keputusan mereka sering diwarnai oleh kebiasaan-kebiasaan dari pengambil keputusan itu, apakah itu kebiasaan mengkooptasi kepentingan orang lain atau kebiasaan untuk menampilkan ide-ide gagasannya yang tidak berfokus kepada objek yang dibicarakan, malah yang fokusnya adalah
kekuasaan politik, kepentingan kelompok, ya, kemudian juga kepentingan tentang bagaimana memperjuangkan nilai-nilai yang mereka sudah anut selama ini. Nah, kemudian demokrasi liberal yang sebenarnya kita ini pasca Orde Baru itu adalah memadukan demokrasi liberal dengan demokrasi ala orang timur gitu. Lalu apa yang terjadinya ketika terjadi penyatuan liberal dengan timur ini? Justru yang dihasilkan adalah prosedur-prosedur yang ketat tertentu dan pembagian dikotomis antara politik sebagai wilayah publik maupun ekonomi sebagai wilayah privat yang bersumber pada kebebasan positif maupun kebebasan negatif. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan yang muncul di situ sering sekali masyarakat merasakan tidak ada kebebasan berbicara, ya. Adanya penangkapan dan seterusnya, ya. Kemudian persepsinya adalah untuk menyatakan positif dan negatif itu berdasarkan penafsiran terhadap produk undang-undang yang sudah ada, ya. Sehingga hasil yang dihasilkan dari sebuah demokrasi itu berbeda-beda karena penerapannya juga berbeda-beda. Nah, lalu kemudian demokrasi sosialis ala Bung Hatta yang menekankan pada keseimbangan antara demokrasi, politik dan ekonomi, ya, yang berisi ciri demokrasi kerakyatan, kebersamaan politik sekaligus ekonomi, ya, kemudian mengacu pada demokrasi desa yang merupakan perpaduan kebersamaan politik dan ekonomi, dan anti-feodalisme. Jadi sebenarnya kemapanan sudah dimulai sejak Bung Hatta mencetuskan demokrasi sosial, ya. Namun dalam praktiknya masih belum dirasakan apakah demokrasi yang disampaikan itu sudah bisa memberikan harapan bagi semua pihak di dalam masyarakat, ya. Nah, bagaimana sebenarnya esensi dari deliberasi ini menurut Habermas tadi? Jadi pencetus deliberatif ini yang diakui itu adalah Habermas, ya. Meskipun sebenarnya praktik deliberasi ini sudah dilakukan berabad-abad tahun yang lalu. Misalnya kalau di Bali kita lihat musyawarah mufakat atau istilahnya PAUM atau apa istilahnya itu di Sangkepan itu kan banyak menggunakan teori deliberasi. Karena sekup mereka adalah diatur oleh awik-awik di Subak maupun di desa adat, ya. Nah, apa yang menjadi pendapat dari Habermas ini? Habermas mempunyai keyakinan bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus bersama. Artinya setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi pada kesepahaman, persetujuan, dan rasa saling mengerti. Nah, itu dari esensi dari deliberasi. Kesepahaman, persetujuan, dan rasa saling mengerti. Konsensus semacam ini bagi Habermas hanya dapat dicapai melalui diskursus praktis yang tidak lain adalah prosedur komunikasi. Jadi kalau belum bisa mencapai ke situ, proses-prosesnya harus diperbaiki dari cara-cara komunikasi politik yang dilakukan. Tidak ada cara lain, ya. Jadi tidak ada pemaksaan undang-undang, penerapan peraturan undang-undang, apalagi kekuatan fisik, ya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah komunikasi. Bagaimana supaya orang lain paham dengan ide kita. Dengan sukarela mereka akan mendukung. Tapi bagaimana kalau komunikasinya ini tertutup? Ya. Sebagai contoh misalnya, menjadi calon legislatif, katakan begitu. Ya. Syarat-syaratnya sudah dibuka sedemikian rupa. Tapi kriteria yang kita pilih, para caleg ini kita tidak banyak tahu. Gitu. Ya.
proses secara undang-undang mereka semestinya sudah publik ya, mempublish semua identitas karya-karya yang pernah mereka lakukan ya. Tetapi kadang-kadang kepentingan ini sangat jauh ya. Yang diutamakan adalah bagaimana proses pemilu atau proses politik itu bisa dilakukan dengan cepat tanpa gangguan yang banyak gitu ya. Karena kalau diskursus ini dilakukan, prosesnya akan panjang sekali. Ya, sehingga akan menghambat berbagai proses yang harus dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Nah, dalam hal itu, maka masyarakat akan sedikit sekali mendapatkan informasi tentang kepemiluan maupun para peserta pemilu, kriteria, identitasnya, kemudian juga latar belakang kehidupannya, program-program kerjanya. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Kemudian diskursus praktis adalah suatu prosedur masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersubjektif. Mereka ketika melakukan komunikasi secara intens, personalitas ini akan muncul gitu. Ya. Yang satu menyelami yang lain, yang lainnya juga memberikan introdusir atau menjelaskan supaya mereka paham dan menjadi kesepahaman untuk saling mendukung. Nah, dalam tipe diskursus ini, anggota masyarakat mempunyai persoalan klaim ketepatan dari norma yang mengatur tindakan mereka. Tentu saja di dalam perdebatan ini akan terjadi tarik-menarik dan bargaining position kepentingan di antara mereka. Mereka punya nilai sendiri, mereka punya komitmen sendiri. Apakah mereka akan menggulkan persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan moral dan etika. Banyak hal dan masing-masing pribadi memiliki standar yang berbeda. Nah, disitulah diskusi-diskusi ini yang akan menjadi proses diskursus yang sangat baik untuk meningkatkan kesepahaman mereka untuk menjadi solid dari setiap program maupun antar kelompok mereka. Nah, bagaimana kita telusuri teori etika diskursus ini? Nah, sebagaimana digambarkan oleh bukunya Fahrul Muzaki, dapat kita lihat seperti ini. Ya. Jadi secara deontologi Riblar dari Immanuel Kant, ya, ada di situ proses pembela pencerahan. Ya, beliau ini adalah semacam ahli filsafat ya, yang memberikan tekanan bahwa sebenarnya proses politik itu adalah bersifat universal. Jadi demokrasi ini sebenarnya mestinya berlaku untuk semua orang. Tidak hanya pada sekelompok orang. Meskipun nanti subjeknya adalah memiliki otonom gitu. Setiap orang memiliki otonom, kemudian dia akan berjuang untuk mencerdaskan dirinya bisa meraih dukungan secara personal maupun secara politik melalui komunikasi ini. Ya, melalui diskursus-diskursus yang dilakukan. Ya. Jadi melalui berbagai indikator atau imperatif kategoris yang mereka miliki. Ya. Misalnya adalah orang administrasi publik, maka kapasitas pembicaraan Anda di sekitar administrasi publik. Orang lain yang memang dasarnya adalah politik, maka kapasitas mereka bicara soal politik. Kemudian ada yang kapasitasnya ekonomi, bicara soal ekonomi. Bagaimana ketiga komponen ini bisa mencapai kesepahaman dan kesepakatan secara sukarela untuk menjadikan sebuah paduan yang sangat sinergi menjadi kekuatan di dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Nah, coba kita lihat dari sisi pandangan
kaum komunitarian, ya. Jadi setiap program-program yang kita pahami ya, sebagai cetusan-cetusan politik, maka perlu dilakukan semacam kritik berkaitan dengan kontekstualisme yang ada di dalam masyarakat. Jadi betapapun nanti sempurnanya sebuah program atau keputusan itu diambil, maka ada celah-celah untuk melakukan kritik di situ. Maka kritik ini harus dipahami sebagai proses diskursus yang harus meningkatkan kualitas daripada keputusan tadi. Yang kedua, tadi sudah secara konseptual dipadukan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Nah sekarang ditambah lagi, tidak saja persoalan, ada lagi ikatan komunal. Apakah pengambil keputusan ini satu ikatan komunal dengan mereka yang mengkritik ini? Kalau tidak, jadi kendati pun sempurna, menurut dia tetap dia akan melakukan kritik. Karena yang bicara itu adalah lawan kelompok mereka. Maka harus dipahami sebagai teori deliberasi, setiap kritik itu adalah memperbaiki, meningkatkan kualitas. Sehingga dengan sukarela kita akan mendengarkan kritik tersebut untuk mencapai kesepahaman berdua. Meskipun nanti ujung-ujungnya tahu-tahu ternyata apa yang sudah diputuskan itu akhirnya disetujui juga. Ya. Tapi proses perdebatan ini akan meningkatkan kualitas. Lalu setelah terjadi ikatan komunal di antara pengkritik dan pembuat keputusan, adalah konvensi. Ya, apa istilahnya itu? Kesepakatan itu disosialisasikan. Kembali lagi mempergunakan teori komunikasi. Ya, supaya ini betul-betul tersampaikan secara benar dan mendapat dukungan secara baik. Nah, inilah persoalan-persoalan yang bisa terjadi ketika kita bicara soal etika diskursus. Nah, kemudian kita lihat pendapatnya Hegelian yang masih komunitarisme ini adalah bahwa hubungan internal keadilan individu dan solidaritas sosial menjadi sesuatu yang intersubjektif. Gitu. Jadi kadang yang kita bicarakan itu bukan persoalan yang dihadapi secara fisik di masyarakat. Ya. Apakah itu kemiskinan karena kurang uang, karena kurang pembangunan dan sebagainya, tidak. Sering yang menjadi perdebatan itu adalah bagaimana ketika menyelesaikan persoalan kemiskinan masyarakat, muncul solidaritas masyarakat. Yang kadang-kadang lepas dari persoalan tadi. Yang penting mereka senang, merasa puas, meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak meningkat. Padahal sudah mengalami perdebatan-perdebatan yang sangat sengit di dalam pengambilan keputusan. Nah ini lagi, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam diskursus itu makin banyak diskursus, makin banyak celah untuk memperbaiki kualitas keputusan. Nah diskursus ini kita harus bisa memenuhi 3 persyaratan komunikasi. Ya. Yang pertama adalah keikutsertaan di dalam sebuah diskursus hanya mungkin jika orang mempergunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantis dari bahasa tersebut. Logika rasional menyatakan bahwa kalau memang mereka memiliki aturan main baik secara bahasa maupun secara logika, gitu ya. Mestinya orang-orang yang mampu melakukan komunikasi itu adalah orang-orang yang memiliki bahasa sama. Yang dimaksud bahasa ini tidak hanya bahasa verbal, ya, bahasa tubuh, kemudian ide-ide, gagasan, nilai-nilai, ya bahkan nanti ada ideologi di situ. Ya. Kemudian yang kedua, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus
yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai subjek yang otonom, ya. Bertanggung jawab sejajar dan tidak menganggap mereka ini hanya sebagai sarana belaka dalam mewujudkan keputusan pembangunan atau keputusan yang lain. Yang ketiga adalah harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi. Apakah kelompok penguasa, kelompok politik, dan seterusnya. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus tidak berkat paksaan. Tidak memaksa dari argumen yang lebih baik. Ya. Nah, kembali lagi sekarang kita akan kaji tentang diskursus tadi itu, ya, tentang gambar tadi yang menyatakan kritik dan seterusnya itu, ya, dalam bentuk tabel ini, ya. Jadi kita lihat di tabel itu ada komponen struktural dan proses reproduksi. Kita lihat di proses reproduksi ada reproduksi kultural, ya, integrasi sosial dan sosialisasi. Kemudian di atas ada kebudayaan masyarakat pribadi. Ini adalah persoalan yang harus disinergikan di dalam proses deliberasi ini. Ya, misalnya kalau kita terkait dengan culture, ya, reproduksi culture, bagaimana menciptakan budaya-budaya. Ya, nanti akan kita lihat di atasnya ada budayaan, paduannya apa? Transisi kritik perolehan pengetahuan culture. Jadi ketika kita berdebat dengan orang-orang yang berbeda budaya, maka akan terjadi transmisi kritik terhadap budaya kita yang kurang baik bagi mereka. Maka kita dapat kritik, dapat pengetahuan di situ. Nah, kemudian sekarang reproduksi culture dengan masyarakat kita padukan. Begitu kita memiliki budaya baru, memproses budaya baru, masyarakat bagaimana? Pembaharuan pengetahuan yang efektif bagi legitimasi. Jadi ketika masyarakat sudah menerima apa yang disampaikan ide-ide dari para pengambil keputusan, maka penguatan legitimasi itu akan menjadi kuat. Nah, kemudian culture dengan pribadi, reproduksi pengetahuan pendidikan relevan yang bagi anak. Ya. Jadi ketika masyarakat sudah mencerna secara baik, terinternalisasi pengetahuan yang baru, berbicara dengan kelompok individu di dalam keluarganya, maka menjadi pengetahuan yang sangat baik bagi masyarakat secara individu. Demikian juga kalau integrasi sosial dengan budaya akan menciptakan imunisasi atau stok sentral orientasi nilai. Jadi begitu sudah terjadi integrasi sosial, penguatan budaya dalam masyarakat, masalah deliberasi dan komunikasi, maka mereka menjadi suatu fanatisme yang sangat kental bagi masyarakat untuk mendukung suatu nilai tertentu. Jadi ketika kita sudah memahami nilai baru itu dan enak, nyaman kita rasakan, maka akan sangat fanatik terhadap nilai tersebut. Lalu bagaimana masyarakatnya? Koordinasi tindakan melalui klaim validasi dan intersubjektivitas akan diuji di dalam masyarakat. Setiap nilai yang mereka sudah kandung di dalam dirinya untuk disampaikan, apakah daya kritiknya makin kuat apa kurang? Apakah dia menerima secara baik apa tidak? Nah, inilah akan menjadi pendewasaan yang luar biasa bagi individu maupun kelompok maupun secara politik dalam mengkomunikasikan berbagai ide-ide yang ingin dikemukakan, terutama ide-ide yang sangat baru yang mereka bawa. Integrasi sosial dengan pribadi, reproduksi pola keanggotaan sosial. Jadi peran partai politik, peran tokoh masyarakat, peran lembaga-lembaga institusi yang ada di masyarakat akan memvibrasi terhadap pribadi-pribadi untuk melakukan integrasi terhadap ide-ide baru tersebut. Nah, kemudian sosialisasi. Sosialisasi akan ada proses inkulturasi, ya, memahami budaya, lalu menyerapnya dan membudayakan. Dijadikan internalisasi diri atau nilai. Ya, jadi menjadi sebuah panutan, kepanatikan, atau bahkan mengembangkan
ya, untuk memperkuat nilai tersebut. Maka yang terakhir adalah terjadi proses pembentukan identitas. Apakah itu identitas perorangan ketika kita sudah memahami dan mengacu pada satu titik nilai tertentu, atau kelompok. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana pendapatnya Habermas. Pluralitas yang banyak dipahami masyarakat sebagai sumber perpecahan justru berfungsi sebagai kontribusi dalam proses pembentukan opini dan aspirasi publik. Kita memahami rakyat Indonesia itu terdiri dari sara. Apa itu sara? Ya. Jadi ada ras, suku, agama, golongan, dan seterusnya. Kalau pemahaman kita itu sebagai sesuatu yang akan membuat konflik, itu sebenarnya bagi Habermas itu adalah sebagai potensi untuk memperkaya opini dan aspirasi publik. Bukan malah sebaliknya, sebagai apa istilahnya, potensi konflik. Tidak. Bagi Habermas itu bukan. Itu adalah sarana untuk mewujudkan kasanah kekayaan dan variasi aspirasi publik. Sehingga nanti di dalam suatu proses politik itu kita akan sangat kaya sekali dengan ide-ide dan gagasan dari berbagai kelompok masyarakat ini. Nah, komunikasi politik pada diskursus praktis dengan argumen rasional dapat menghasilkan hukum yang legitim. Jadi ketika secara praktik ini bisa dilakukan secara baik, ya, dari berbagai ras suku agama ini, ya, seorang tokoh politik berbicara, didengar, digugu, dipahami, ya. Bahkan yang fanatik itu, ya, dengan sukarela akan mendukung segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh politik tersebut. Akhirnya apa? Ciptaan-ciptaan dari proses politik itu akan mendapat daya dukung yang sangat kuat dari masyarakat. Apakah kebijakannya, apakah proses pembangunannya, dan seterusnya. Bahkan akan bisa memunculkan partisipasi secara finansial dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang membudayakan proses legislasi hukum secara demokratis akan dirangsang untuk memobilisasi solidaritas sosial. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ketika sudah terjadi fanatisme dan dirasakan nyaman berbicara dengan tokoh politik bersangkutan, mereka akan rela membuka melepas bajunya. Ya, tidak peduli dia apakah PNS, apakah TNI, Polri, kadang-kadang seperti itu. Karena sesuatu yang memang masuk akal, ya, tanpa sadar, ya, kita terikat dengan etika. Misalnya kalau sebagai PNS seperti saya, tanpa sadar bisa membicarakan seseorang, wah ini tokohnya bagus, programnya bagus. Ya. Padahal itu kan tidak boleh. Tapi tanpa disadari, karena ini adalah proses komunikasi yang sangat panjang dan berpengaruh. Ya. Nah ini, karena dalam setiap komunikasi otentik, para partisipan dapat mencapai saling pemahaman dengan cara mengambil alih perspektif partner dan komunikasinya. Bahkan masyarakat biasa sering berani mengorbankan dirinya, apa istilahnya orang Bali, nindin gitu ya, terhadap tokoh-tokoh yang memang menurut mereka masuk akal di dalam proses komunikasi politik mereka. Ya. Jadi tidak saja bisa mengorbankan jabatannya, bisa juga mengorbankan nyawanya. Tidak sedikit orang berkampanye sampai meninggal dunia. Ya. Nah, inilah persoalan-persoalan yang barangkali begitu kekuatan komunikasi ini menyentuh kepentingan masyarakat banyak, maka legitimasi dari para pengambil keputusan ini akan sangat tinggi. Teori tentang demokrasi deliberatif adalah suatu upaya untuk merekonstruksi proses komunikasi dalam konteks negara hukum yang demokratis. Jadi pelan-pelan nanti terus ditingkatkan kualitasnya yang sebenarnya kita sudah miliki. Bahkan sudah tercantum di dalam dasar negara Pancasila kita.
tentang deliberasi ini, musyawarah mufakat ini. Ya. Nah, ini barangkali tinggal bagaimana memahami lalu mensepakati untuk terus menjadi jargon politik gitu ya. Terus menjadi ide-ide yang brilian untuk dikembangkan mencapai deliberasi ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi tentang krisis proses reproduksi struktural dunia kehidupan terganggu. Nah, ini juga kita mengambil dari bukunya Fahrul Musyaki. Apa yang dipahami di sini? Bahwa proses tadi sering sekali menghadapi hambatan di dalam masyarakat. Coba kita lihat. Masih dalam peta tadi ada reproduksi kultural, kebudayaan. Nah, di situ apa yang terjadi? Hilangnya makna. Apakah nanti ketika terjadi perpaduan antara budaya, nilai-nilai di antara pengambil keputusan dan para pengkritik ini, ya, apakah akan memunculkan budaya baru sehingga menghilangkan potensi-potensi yang sudah mereka miliki masing-masing, atau menguat di salah satu budaya mereka, hingga terjadilah yang disebut dengan hilangnya makna. Ya. Kemudian juga bisa menghilangkan legitimasi ketika proses konjugasi itu tidak dipahami oleh masyarakat dan merasa keluar dari sistem yang telah dibangun oleh masyarakat. Maka banyaklah tokoh-tokoh yang ditolak untuk masuk di daerah-daerah tertentu. Ya. Kemudian ada krisis orientasi dan pendidikan. Ya. Jadi kembali lagi, mereka tidak lagi tertarik terhadap proses-proses yang lebih tinggi. Karena kita ingin capai sederhana saja, musyawarah mufakat. Ya. Sehingga nanti orientasi terhadap peningkatan kualitas di bidang musyawarah mufakat yang lebih tinggi kualitasnya itu menjadi menurun secara pribadi. Ya. Pokoknya saya sepakat dan seterusnya, tidak ada keinginan lagi untuk belajar. Ya, saya setuju dengan tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat, merasa nyaman dan seterusnya. Ya, kemudian dimensi yang terakhir dikaitkan dengan dimensi evaluasi. Maka muncul rasionalitas pengetahuan. Nah, kemudian integrasi sosial, ada goyahnya identitas kolektif, ya. Kemudian nanti memunculkan anomi, ya, yang bisa memunculkan berbagai ketika banyak hal diserap di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan, maka tidak ada satu kepentingan yang jelas yang terwakili di situ. Siapa membicarakan apa, siapa mencetuskan apa, kekaburan terhadap ide-ide juga menjadi penting diperhatikan di situ. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi perpaduan ide, kita sulit sudah. Siapa sih sebenarnya yang memiliki ide tersebut? Ya. Kemudian ada keterasingan. Ya. Nah, ketika memasuki wilayah-wilayah itu, kita sekelompok minoritas, ya bisa saja dia mensepakati secara terpaksa, gitu ya. Meskipun sudah dilakukan demokrasi atau proses sosialisasi komunikasi berulang-ulang, di situ akan merasakan namanya alienasi, terasing. Ya. Kemudian evaluasinya adalah apakah nanti baik atau tidak, kita lihat ada nggak solidaritas anggota. Ya. Kalau dia misalnya makin lama, makin berkurang pendukungnya, berarti solidaritasnya menurun. Berarti proses deliberasinya tidak berhasil. Tapi ketika misalnya solidaritasnya bertambah, anggotanya makin banyak, gitu, makin kuat, maka proses deliberasi ini makin kuat. Ya. Negara kita makin kuat karena Pancasila, makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat.
ditakuti oleh dunia. Berarti proses pensosialisasian dasar negara itu semakin kuat. Kemudian sosialisasi, runtuhnya tradisi. Kalau misalnya dilakukan sosialisasi tentang pemahaman baru, ide-ide baru, itu tradisi-tradisi lama bisa runtuh, kan itu ya. Jadi yang konvensional, yang tradisional dan sebagainya, masuklah paham-paham baru yang sudah dipahami. Terutama sekarang ini kaum milenial ya. Apa yang baru membuat nyaman, dia akan mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat tradisi ya. Hilangnya motivasi, tentu yang motivasi-motivasi yang sedikit orang meminati gitu ya. Muncullah apa yang disebut dengan pribadi-pribadi itu psikopatologi ya. Jadi ini bisa saja ada kelompok yang memang sudah tidak terwakili, bisa menimbulkan psikopat ya. Bahkan juga yang merasa berkuasa ya, apa istilahnya didukung oleh banyak orang, maka juga akan merasa sangat kuat ya. Nah, kita nilai sekarang apakah seperti itu apa tidak. Nanti kita lihat melalui evaluasi, ada nggak tanggung jawab pribadi dari masing-masing, apakah masyarakat maupun para tokoh politik ya. Nah, sekarang kita coba untuk apa sih sebenarnya deliberasi tersebut. Deliberatif berasal dari kata lain, kata Latin ya, deliberatio atau deliberasi, yang artinya konsultasi, musyawarah dan menimbang-nimbang. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik dan diskursus publik. Nah, ini sekarang proses pengambilan keputusan di pemerintah daerah sudah melewati konsultasi publik, diskursus publik ya. Jadi setiap proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, menyusun RPJMD dan seterusnya dilakukan konsultasi publik atau diskursus publik ya. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak dan undang-undang yang dihasilkan, maksudnya begini. Jadi setiap opini atau aspirasi agar kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang memerintah semakin mendekatkan diri pada kepentingan-kepentingan dan harapan masyarakat atau pihak-pihak yang diperintah. Itu maksudnya terjadinya kepentingan untuk deliberasi ini. Ya. Yang berikutnya, intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi. Ya. Yaitu pemerintah oleh yang diperintah. Pemerintahan oleh yang diperintah. Kemudian yang berikutnya adalah demokrasi deliberasi memiliki makna tersirat, yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Jadi ini semuanya sudah sebenarnya tertuang ya di dalam proses politik kita. Ya dari zaman dulu ada GBHN ya. Jadi garis-garis besar haluan negara itu semuanya menyangkut kedaulatan rakyat. Ya, produk-produk MPR, DPR itu adalah menyangkut kedaulatan rakyat. Inti dari deliberasi itu adalah bagaimana kedaulatan rakyat itu berfungsi secara baik dan diakui dalam proses politik melalui demokrasi politik. Ya. Menurut Rainer Voss, demokrasi deliberatif berarti bahwa bukan jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politik yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursus argumentatif. Jadi tidak dilihat dari seberapa banyak
orang yang terlibat, ya, apakah itu elit politik, apakah melibatkan masyarakat, apakah itu musrenbang, tapi yang dilihat adalah prosesnya itu sesuai enggak aturan-aturan komunikasi politik itu berlaku. Ya. Diskursus yang bisa menyenangkan banyak orang berlaku. Tidak membicarakan soal hasil. Ya. Misalnya kalau kita katakanlah membangun usaha swasta, punya uang 100, harus dapat bati 50 rupiah gitu misalnya. Sehingga menjadi 150 tahun depan uang kita. Ya. Tidak seperti itu. Kita berbicara panjang lebar dan seterusnya. Meskipun nanti hasilnya tetap 100 di tahun depan. Tapi prosesnya menyenangkan semua orang. Ya. Oh, ini memang sudah hasil kerja kita segini 100. Merasa puas mereka. Jadi dari setiap proses itu apakah sudah melibatkan banyak orang sehingga nanti dalam proses pelaksanaannya pun akan menjadi lebih mudah. Itu maksudnya dari deliberasi ini. Dengan demikian demokrasi deliberasi dapat dipahami sebagai proseduralisme. Dalam hukum dan politik, demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimasi melalui diskursus atau diskursivitas. Ya. Jadi proses-proses diskusi. Ya. Kemudian agar proses deliberasi atau musyawarah berjalan fair, terlebih-lebih dahulu diperlukan pengujian secara publik dan diskursus. Jadi Habermas menekankan adanya pembentukan produk hukum dengan cara yang pers. Jadi jujur, terbuka, bebas mengeluarkan pendapat, akhirnya diterima oleh semua orang. Agar dapat mencapai legitimitas daripada produk kebijakan atau hukum. Ya. Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Jadi masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Kendati pun dalam proses pengambilan keputusan itu sudah melibatkan deliberasi, masih dimungkinkan atau dibuka untuk melakukan proses penyanggahan daya kritis terhadap hasil-hasil keputusan yang sudah diperoleh tadi. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang deliberasi, bahwasannya meskipun susah dalam proses pengambilan keputusan itu melibatkan secara intensif kelompok masyarakat atau anggota-anggota kita, tetap deliberasi itu dianggap paling baik. Ya, jadi diskusi bisa memuaskan semua pihak. Itulah yang mesti diacu di dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan teori administrasi publik. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ada contoh-contoh yang di dalamnya tersedia. Kalau toh nanti ada kekeliruan, mudah-mudahan nanti ada sumbang saran ataupun kritik terhadap media pembelajaran kita ini. Terima kasih.